Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang membahas tentang International Style dan event sistematik. Pada video kali ini akan kami persembahkan kepada Bapak dan Ibu yang akan menjadi pembina upacara pada pelaksanaan upacara setiap hari Senin. Adapun judul yang akan kita persembahkan pada video kali ini adalah Hari Pahlawan dan Jasa Polisi Istimewa. Menjadi sesuatu yang istimewa untuk Bapak dan Ibu yang akan menjadi pembina upacara karena konten kali ini sangat spektakuler sekali buat Bapak dan Ibu, sebab membahas momen Hari Pahlawan sebagaimana banyak orang lain yang tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang berikut ini akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati dan kami muliakan, para guru pembina yang kami hormati, kami muliakan, anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan juga para staf kependidikan yang ada di sekolah ini yang saya banggakan. Hanya kepada Allah kita mengucapkan puji syukur karena diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan untuk datang ke tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dan pada pagi hari ini kita dahului dengan pelaksanaan upacara bendera hari Senin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa apapun yang kita lakukan semua tidak akan pernah terlaksana kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari mensyukuri nikmat yang besar ini, kesehatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat ini. Tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, sebagai pimpinan dari seluruh Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke muka bumi, yang telah membawa umat dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dengan teknologi terbaik yang ada hari ini. Ilmu pengetahuan betapa bermanfaat dan banyak penemuan-penemuan yang telah kita temukan akhir-akhir ini. Namun perlu diketahui bahwa kemajuan pengetahuan di zaman Rasulullah jauh lebih hebat, jauh lebih visioner yang telah diprediksinya sebagaimana 1500 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini saya sebagai pembina upacara akan mempersembahkan kepada anak-anakku sekalian amanat penting sebagaimana sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni peringatan Hari Pahlawan. Namun apakah anak-anakku mengetahui bahwa pada Hari Pahlawan Nasional tersebut ada jasa polisi yang sangat bersejarah?
penjajahan kolonial Belanda yang biasa kita kenal dengan Netherlands Indies Service Administration atau NICA. NICA ini ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris Afghan tadi untuk tujuan tersebut. Hal inilah yang memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di seluruh penjuru Nusantara untuk menghadapi dan melawan Afghan dan pemerintahan NICA. Perlu anak-anakku ketahui bahwa pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30, mobil BIK yang ditumpangi oleh Brigjen Malabi berpapasan dengan kelompok milisi pejuang Indonesia ketika hendak melewati sebuah jembatan di Surabaya. Ada sebuah kesalahpahaman yang terjadi, maka lahirlah peristiwa tembak-menembak ketika itu yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda yang sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya, dan terbakarlah mobil tersebut terkena ledakan granat dan menyebabkan jenazah Malabi sulit untuk dikenali. Dalam sejarah lain menyebutkan bahwa penembak daripada Brigjen Malabi sebenarnya bukan orang Indonesia, tetapi orang Belanda yang berupaya untuk membuat marah pasukan Inggris agar dia membenci ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Belanda adalah memiliki cara dan gaya untuk memecah belah persatuan bangsa yang kita kenal dengan politik divide et impera. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, kejadian kematian Brigjen tersebut merupakan awal terjadinya pertempuran dahsyat pada tanggal 10 November yang kemudian membuat Afne dan NICA menyusun sebuah ultimatum dengan tujuan melucuti senjata semua pasukan Indonesia termasuk PETA yang merupakan pasukan pembela tanah air, juga dilucuti senjata-senjata mereka. Akan tetapi di antara banyak pasukan yang dilucuti senjatanya, ada satu pasukan yang tidak mau meletakkan senjata. Apa itu? Polisi Istimewa. Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin menolak meletakkan senjata. Anak-anakku harus ingat bahwa polisi berjasa pada perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga jangan lagi menghujat polisi karena kasus Ferdi Sambo CS dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Bahwa ada polisi yang berjasa pada perjuangan bangsa Indonesia, dan ini perlu untuk kita ketahui dan kita akui dan benar adanya bahwa salah satu bau Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Juni 1900 sebagai berikut. Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya 21 Agustus 1945 atas nama seluruh warga polisi. Muhammad Yasin, Inspektur Polisi kelas 1. Perlu diingat bahwa proklamasi kemerdekaan itu ada. Yasin dalam posisi mempertahankan negara bersama pasukan dalam medan perang ini sangat penting. Kondisi pejuang tanpa senjata kembali menggelora. Atas posisi M. Yasin, maka berkecamuklah perang. Akan tetapi Inggris tidak mampu menaklukkan Surabaya karena polisi istimewa pimpinan M. Yasin dengan kokoh berdiri mempertahankan Surabaya demi kedaulatan rakyat Indonesia. Peristiwa heroik ini menjadi catatan sejarah penting, dan anak-anakku harus ketahui bahwa polisi istimewa inilah menjadi cikal bakal lahirnya satuan polisi Brimob atau Brigade Mobil yang kita kenal seperti sekarang ini. Tahun 2015, M. Yasin dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo saat itu. Semoga ini menjadi inspirasi buat anak-anakku berjuang menjadi pahlawan bangsa, bahwa yang kita hadapi sekarang ini bukanlah penjajah dari luar, akan tetapi kita menghadapi diri kita sendiri yang suka bermalas-malasan. Selain itu juga serangan internet kini merusak waktu belajar anak-anak,
Sehingga momentum Hari Pahlawan tahun ini, kami mengharapkan anak-anakku giat melanjutkan perjuangan para pahlawan yang mencetak sejarah bangsa ini. Demikian amanat pembina upacara pada hari ini. Merdeka! Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.